Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan model pembelajaran yang keempat, yaitu Project Based Learning atau disingkat dengan PJBL. Ya, untuk video-video sebelumnya, bagi Anda yang ingin melihat model-model pembelajaran Discovery Learning, Inquiry, dan Problem Based Learning, Anda bisa cek dari ketiga video saya sebelumnya. Dan juga bagi Anda yang ingin melihat perbedaan antara model dan metode pembelajaran, dan juga ingin mengetahui beberapa kesalahan-kesalahan umum yang biasa dilakukan oleh pendidik dalam memilih dan menerapkan model pembelajaran, itu Anda bisa lihat di video saya yang berjudul Model Pembelajaran Discovery Learning. Dan untuk video kali ini saya fokus saja pada Project Based Learning dan karakteristik dan juga implementasinya terhadap pembelajaran khususnya biologi. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam sintaks yang pertama. Sintaks yang pertama itu adalah pertanyaan esensial. Ya, ada pertanyaan esensial, yaitu memberi masalah berupa pertanyaan yang harus diselesaikan dengan membuat produk. Jadi dalam sintaks yang pertama ini, pertama bisa memberikan dulu suatu fenomena, stimulus, atau sekedar hanya memancing perhatian siswa, yang pada akhirnya membuat pertanyaan esensial yang harus dijawab hanya dengan membuat sebuah produk. Jadi yang namanya pertanyaan itu biasanya dijawab hanya dengan jawaban lisan saja, tapi dalam Project Based Learning, pertanyaan ini dijawabnya dengan membuat produk. Ya, jadi pertanyaan esensial ini sudah M yang pertama dan M yang kedua dalam pendekatan saintifik. M yang pertamanya apa? Yang pertama bisa mengamati dulu suatu fenomena atau stimulus dari guru, dan M yang keduanya mulai membuat pertanyaan esensial atau memberikan pertanyaan esensial. Siapa yang memberikan pertanyaan esensialnya? Bisa guru, bisa siswa. Tapi diutamakan kalau siswanya memang tidak terbiasa membuat pertanyaan esensial, guru yang bisa membuat pertanyaan esensialnya. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Setelah ada pertanyaan esensialnya apa? Misalnya, saya berikan contoh dulu. Misalnya yang paling mudah adalah pembelajaran bioteknologi. Ya, dalam pembelajaran bioteknologi, biasanya siswa diminta untuk membuat suatu produk, dan biasanya produk sejuta umat di dalam pembelajaran biologi adalah tempe, umumnya seperti itu. Tapi kalau misalkan instruksinya langsung diberikan bahwa oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar bioteknologi, yaitu menerapkan proses bioteknologi ke dalam produk pangan, yaitu di mana hari ini kita akan membuat tempe. Langsung saja instruksinya secara lisan seperti itu. Maka itu belum masuk ke dalam Project Based Learning versinya Lukas. Ya, karena yang saya gunakan di sini adalah versinya Lukas. Itu bukan PJBL, karena PJBL harus diawali dengan pertanyaan esensial. Misalnya, oke anak-anak, karena tadi Anda sudah melihat video yang berisi dari berbagai contoh-contoh produk pangan yang bisa dihasilkan dari penerapan bioteknologi. Misalnya di videonya tadi sudah diputar tentang yogurt, tentang tape, tentang tempe, dan seterusnya ya misalnya. Nah, kira-kira Ibu ingin Anda semua ya membuat produk pangan dengan menerapkan proses bioteknologi, tapi produk pangan yang memiliki kualitas gizi yang tinggi dan memiliki nilai jual pasar yang cukup tinggi. Jadi pertanyaan esensialnya adalah produk pangan seperti apa yang dapat memiliki nilai kualitas gizi yang tinggi dan nilai jual yang tinggi yang tetap menerapkan penerapan bioteknologi. Ya, jadi itu adalah pertanyaannya. Tentu siswa harus menentukan produknya mau bikin apa ya, dan setelah jadi nanti mungkin dipasarkannya dengan cara apa dan seterusnya. Dan bagaimana dengan nilai gizinya, misalnya seperti itu. Nah, setelah pertanyaan esensialnya dibentuk, siswa secara berkelompok bisa memulai mendesain rencana proyeknya mau apa. Karena tadi pertanyaan esensialnya sudah ada, yaitu produk bioteknologi, produk pangan yang menerapkan bioteknologi seperti apa yang memiliki nilai kualitas gizi dan juga memiliki nilai jual yang tinggi. Siswa berkelompok di dalam tim, mulai membagi job desk-nya masing-masing. Si A nanti kebagian menyiapkan alat bahan, si B nanti rumahnya mau kita pakai untuk melakukan proyeknya, si C misalkan sumber dana dan seterusnya misalnya deh ya, itu job desk-nya dibagi-bagi. Alat bahannya nanti ditentukan, karena kita mau bikin misalnya tempe, kita butuh daun pisang, kita butuh plastik transparan, kita butuh kacang kedelai, kita butuh
jamurnya, dan seterusnya misalnya. Dan kemudian merancang prosedurnya. Siswa bersama-sama dengan timnya melihat di internet bagaimana prosedur dan alat bahan untuk melakukan proses pembuatan tempe dan lain-lain. Nah, itu namanya mendesain rencana proyek. Nah, kemudian setelah semua rencana proyeknya sudah matang ditentukan oleh siswa di sini, ya, sudah matang ditentukan di sini, artinya ini adalah M3, mengumpulkan data di dalam pendekatan saintifik. Kalau sudah rencananya matang menurut timnya, maka harus dibuat ke dalam bentuk proposal rencana kegiatan. Di mana proposal ini nanti di sintak yang ketiga mulai disusun jadwalnya. Jadi di dalam proposalnya harus sudah ada timeline. Timeline itu isinya adalah kegiatan lengkap setiap harinya, di tanggal berapa, jam berapa, apa yang akan dilakukan. Jadi tentu dari awal guru ketika sebelum melaksanakan proyek ini sudah menentukan bahwa kita akan melakukan pembelajaran berbasis proyek dengan rentang waktu sekitar 6 hari misalnya. Nah, jadi selama 6 hari itu siswa menyiapkan jadwalnya seperti apa, hari sekian, tanggal sekian, jam sekian, misalkan beli alat ini, hari sekian, jam sekian, tanggal sekian, beli bahan ini, dan seterusnya sampai di tahapan yang terakhir dalam menyelesaikan proyeknya. Ya, kalau dari tahap 2 sudah matang, tahap 3 sudah matang, maka proposalnya kan sudah fix tuh. Sudah fix jadi, tapi siswanya jangan langsung mengeksekusi. Jangan langsung mengeksekusi rencana yang sudah dimatangkan oleh timnya. Tapi siswa harus beranjak dulu ke sintak yang keempat, di mana guru meminta setiap kelompok yang sudah matang proyeknya mulai melakukan monitoring. Jadi timnya melaporkan hasil rencananya kepada guru, baik itu di jadwal di dalam jadwal sekolah atau di jadwal di luar sekolah dan seterusnya, itu ditentukan bersama-sama. Nantinya guru akan meng-ACC. Misalnya kalau rencananya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, guru akan meng-ACC, silahkan dilaksanakan. Nah, baru setelah itu siswa mengeksekusi rencananya. Kalau ternyata gurunya tidak melihat prosedur yang relevan, misalnya loh, ini kok buat tempe tapi kok nggak ada alat bahan plastik misalnya, atau nggak ada alat bahan daun pisang dan seterusnya, oh ini pasti gagal nih, diperbaiki misalnya, direvisi karena kurang ini. Nah, nanti direvisi lagi, kelompoknya balik lagi, baru di ACC. Jadi di monitoring ini peran guru dan siswa dilakukan secara bersama-sama. Jadi ada peran guru yang terlibat besar di sini, terutama dalam memastikan rencana siswanya itu sesuai dengan produk yang nanti akan dibuat. Jadi guru itu kalau lagi PJBL tidak tinggal diam, tapi sibuk memonitor, ya. Kemudian yang kelima, yang kelima ini adalah tim mengeksekusi proyeknya sesuai rencana dan melihat hasilnya. Karena rencananya sudah di-ACC oleh guru, maka tim sudah mulai melakukan pengujian, yaitu dengan mengeksekusi proyeknya sesuai rencana dan melihat hasilnya. Yang tadinya mau bikin tempe, akhirnya dilaksanakanlah sesuai rencana bersama timnya, dan nanti dilihat hasilnya seperti apa. Baru nanti produknya di akhir akan dievaluasi. Namanya sintak evaluasi pengalaman. Ya. Jadi di sini sudah mulai mengasosiasi data M4, di sini M5, mengomunikasikan. Tentu akan dipresentasikan produknya di depan kelas, di mana tim bersama guru dapat juga melibatkan audiens yang lain untuk mengevaluasi produk yang sudah dibuat. Misalnya ada produk yang mau bikin tempe, kita lihat tempe yang sudah dibuatnya, kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan apakah bisa menjawab pertanyaan esensial yang di awal, yang ada di sini. Jadi produk ini apakah bisa menjawab pertanyaan ini atau tidak. Jangan-jangan si tempenya tidak hanya jamur yang diharapkan tumbuh, tapi ada jamur yang lain karena warna jamurnya hitam. Misalnya, tentu nilai kualitas gizinya juga menurun. Dan ternyata dikemasnya juga tidak menarik, bahkan kalau dilihat bentuk tempenya juga penyok, ya, sehingga kalau dijual tentu nilai jualnya juga tidak akan sesuai harapan. Artinya produk tempenya tidak menjawab pertanyaan esensial. Nah, jadi pertanyaan esensial ini jawabnya dengan produk, ya, jawabnya dengan produk. Itu adalah PJBL. Kalau dilihat sintak 1 sampai sintak 6 kayaknya nggak akan selesai dalam satu pertemuan, karena bisa dibayangkan dari mendesain proyek sampai menyusun jadwal, siswa perlu memerlukan
jadwal khusus di luar jam kelas karena dia harus berdiskusi panjang lebar dengan kelompoknya. Jadi bisa dipecah menjadi 2 pertemuan. Misalnya pertemuan yang pertama saya pecah di sini. Yang sebelah sini pertemuan yang pertama, yang sebelah sini adalah pertemuan yang kedua. Bisa seperti itu. Ya, disesuaikan saja dengan tujuan pembelajaran yang akan diturunkan. Syarat project based learning adalah yang pertama, harus berupa kegiatan proyek. Umumnya kegiatan proyeknya bisa 1 hari kalau masih memungkinkan, tapi bisa beberapa hari juga, itu tidak masalah. Dan dilakukan secara kolaboratif dengan tim kelompok siswanya. Dan yang kedua, menghasilkan produk. Ya, si PBL menghasilkan produk, tapi si PJBL juga sama menghasilkan produk. Produknya harus tangible, harus nyata, harus ada wujudnya. Dan produk ini dapat menjawab pertanyaan esensial di awal. Ya, dapat menjawab pertanyaan esensial. Jadi selain dapat memecahkan masalah di awal, di sintak yang pertama juga dapat menjawab pertanyaan di awal, di question 1 yang di awal disebut sebagai pertanyaan esensial. Dan syarat yang ketiga, analisis KD-nya. Umumnya project based learning ini akan terlihat di KD 4 yang menuntut siswanya membuat suatu produk solutif. Ya. Nanti akan kita berikan contoh bunyi KD 4 seperti apa. Dan RPP dan LKPD-nya disusun harus sesuai sintak dan umumnya proyek. Tentunya harus seperti itu. Ya. Nah, karya solutif yang memecahkan masalah bisa menjadi karya PJBL jika mengikuti sintak PJBL. Jadi walaupun karyanya bersifat solutif yang memecahkan masalah seperti problem based learning, dia bisa menjadi karya project based learning kalau dalam pembuatan produknya mengikuti sintak project based learning. Ada mendesain rencana, ada mendesain timeline, ada memonitoring hasil rencananya di ACC atau tidak, mengeksekusi dan seterusnya, itu masuknya ke project based learning. Jadi karya di PBL yang daur ulang limbah dalam memecahkan masalah pencemaran sampah plastik itu bisa jadi PJBL kalau dalam membuat produk daur ulang limbah ini diawali dulu oleh pertanyaan esensial, diikuti dengan diikuti dengan mendesain proyek, mendesain timeline, sampai memonitor dan menguji hasil. Dia bisa jadi produk PJBL, gitu ya. Nah, ini salah satu contoh KD untuk project based learning di dalam pembelajaran biologi, ini kelas 7 SMP. KD 3.6, mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Oke. Dalam hal ini, mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel, ini kalau diturunkan jadi tujuan pembelajaran, ini relatif akan mudah dicapai dengan model pembelajaran discovery learning. Mengapa? Alasannya Anda bisa lihat kembali di video saya sebelumnya terkait model pembelajaran discovery learning karena sifatnya masih verifikatif ya. Nah, tapi untuk KD yang 4.6 di sini membuat model struktur sel tumbuhan dan hewan. Ya, membuat model struktur sel hewan dan tumbuhan. Artinya diminta membuat suatu model tentang struktur sel tumbuhan deh misalnya. Modelnya apa? Misalnya modelnya 3 dimensi. Model 3 dimensi organ batang. Misalnya kelompok ini dan kelompok yang lainnya membuat model 3 dimensi dengan model 3 dimensinya harus terkait dengan anatomi organ yang ada pada tumbuhan. Pertanyaan esensialnya bisa diawali dengan model 3 dimensi seperti apa yang dapat menjadi media pembelajaran yang menarik bagi siswa di sekolah hanya dengan menggunakan alat-alat yang sederhana. Nah, jadi si pertanyaan esensialnya adalah model 3 dimensi anatomi tumbuhan seperti apa yang dapat membelajarkan tentang organ-organ pada anatomi tumbuhan dengan menggunakan alat-alat sederhana. Nah, nanti setiap kelompok akan menentukan produknya masing-masing. Misalnya kelompok yang pertama, saya mau bikin organ daun aja deh. Organ daunnya mau bikin dari styrofoam misalnya, karena styrofoam juga alat-alat sederhana. Berarti kelompok 2 dia akan menentukan dan mendesain proyek yang akan mengarah kepada produknya. Kelompok yang kedua misalnya saya mau bikin organ batang tapi dengan play-doh misalnya, silahkan. Kemudian yang ketiga saya mau bikin organ akar, saya mau bikinnya dari kardus bekas saja dan seterusnya, ya silahkan. Nanti masing-masing punya produknya, punya desainnya masing-masing, alat bahannya masing-masing, rencananya kemudian di ACC dan dieksekusi.
Nanti produknya yang akan dievaluasi adalah apakah produk ini benar-benar produk yang bisa membelajarkan anatomi tumbuhan atau tidak. Nanti dilihat kalau si produknya tidak ada keterangan label sama sekali, tidak ada informasi apapun, hanya wujudnya saja organ batang, maka berarti ini bukan media pembelajaran karena tidak ada keterangan apapun. Dan kemudian nanti juga dicek apakah produknya ini dari alat-alat yang bahan-bahan yang sederhana atau tidak. Kalau Play-Doh itu bukan alat-alat dan bahan sederhana, karena Play-Doh itu harus beli juga di toko. Dan harga Play-Doh juga bervariasi, ada yang mahal, ada yang murah. Berarti yang Play-Doh dia tidak menjawab pertanyaan esensial. Tapi yang dari kardus bekas itu menjawab pertanyaan esensial. Gitu ya. Nah, itu adalah contoh project based learning. Nanti ada lagi produk yang mengarah ke arah STEM. Apalagi sekarang STEM ini digadang-gadang ya. STEM ini adalah singkatan dari Science, Technology, Engineering, dan Math. Ya, STEM ini produknya harus memuat unsur yang pertama yaitu STEM. STEM yang pertama Science. Berarti produknya harus menerapkan prinsip dari Science. Kalau yang tadi model anatomi tumbuhan, berarti produknya itu harus bisa membelajarkan konsep tentang anatomi tumbuhan, baik itu organ daun saja, organ batang saja, dan seterusnya. Berarti produk ini sudah menerapkan Science. Ya. Kalau teknologi, berarti siswa menggunakan berbagai peralatan dan bahan dalam membuat produk ini. Karena teknologi ini terkait dengan alat bantu, tidak hanya sekedar teknologi canggih seperti komputer dan gadget saja, bahkan ballpoint, penggaris, ya, cutter, dan seterusnya itu juga sudah termasuk ke dalam teknologi alat bantu. Jadi dalam membuat model anatomi batang dari kardus bekas ini, bahan-bahannya apa saja, dan ternyata siswa bisa menggunakan semua alat bahannya sehingga menghasilkan produk yang baik, bisa menjawab essential question tadi, maka produk tersebut bisa dikatakan sudah menerapkan teknologi. Nah, kemudian E-nya adalah engineer. Engineering ini adalah siswanya itu bisa membuat produknya dari tahapan proses merancang, mendesain, menyusun prosedur dalam pembuatan produknya. Karena tentu di awal kan siswanya membuat desain langkah-langkahnya, alat bahannya apa, nyusun kardusnya seperti apa, bisa jadi organ akar dan seterusnya. Maka itu adalah produk yang sudah memenuhi aspek engineer. Ya, kalau math di sini siswa memanfaatkan data kuantitatif dan teknik matematis. Jadi siswa ini dalam membuat organ akar dengan kardus, dia mempertimbangkan rasio pembesaran, di mana yang namanya anatomi organ akar itu kan skalanya mikroskopik, diperbesar menjadi rasio pembesaran yang cukup relevan untuk dijadikan sebagai media pembelajaran. Itu juga sedang memanfaatkan data kuantitatif. Nanti setiap sel-sel di dalam organ akarnya juga siswanya sendiri dalam membuat sel-sel itu dari kardus benar-benar dipotong dengan ukurannya masing-masing. Itu berarti dengan data kuantitatif. Kalau siswanya pakai penggaris dalam membuat kardus, pakai skala misalnya dan seterusnya, itu berarti menggunakan teknik matematis. Nah, itu berarti prosedur produk tersebut sudah menerapkan aspek math atau matematika. Nah, ini namanya produk yang STEM. Diharapkan produknya PJBL itu sebetulnya mengarah kepada STEM. Ada sainsnya, ada engineeringnya, ada teknologinya, ada matematikanya, gitu ya. Nah, untuk referensi dari video saya yang pertama sampai video yang ini, dari Discovery Learning, Inquiry, Problem Based Learning, dan Project Based Learning, saya menggunakan referensi-referensi dari 1 sampai 9 ini. Silakan Anda bisa cek masing-masing di internet, ya. Dan hanya ini saja mungkin yang bisa saya paparkan. Untuk selanjutnya, mungkin jika ada video lagi yang terkait dengan model pembelajaran, saya akan coba juga untuk memaparkannya dalam video selanjutnya. Yang jelas, dukung terus channel ini, subscribe, like, dan komen. Silakan berikan komentar bagi Anda yang ingin menanggapi video ini atau memberikan pertanyaan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.